Kedua orang tua adalah tiang utama tempat si anak bersandar untuk menikmati hangatnya perasaan seorang ayah dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dengar yang dirahmati Allah, di antara akhlak mulia yang utama adalah kasih sayang. Dengan kasih sayang, kita sentuh perasaan dan emosional anak-anak yang diharapkan kelak akan menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Dengan kasih sayang pula, orang yang jauh bisa menjadi dekat. Dan dengan kasih sayang inilah dakwah dan pendidikan akan berhasil dengan baik, sebagaimana yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Contoh teladan terbaik kita dalam hal ini tentu adalah Rasulullah SAW. Beliau telah memberikan kasih sayangnya kepada semua orang, anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan, keluarga, kerabat, para sahabat, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Karena itulah, maka dakwah beliau berhasil dengan gemilang. Pendengar yang budiman, kasih sayang adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk keagungan kasih sayang Allah adalah Dia mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai kasih sayang untuk seluruh umat manusia dan untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu pendengar, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Ibnu Abi Syaibah, "Wahai manusia, sungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan." Kasih sayang yang tampak di setiap perkataan dan perbuatan Rasulullah bukanlah kasih sayang yang dibuat-buat, yang terjadi di situasi dan kondisi tertentu saja. Akan tetapi, kasih sayang beliau adalah kasih sayang yang alami dan spontan, yang selalu terlihat di setiap keadaan apapun. Sehingga, kasih sayang menjadi akhlak yang paling dominan dan lebih tampak pada diri beliau dibandingkan dengan akhlak lainnya. Ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Karena bagi orang yang memperhatikan Al-Quran dengan seksama, pasti akan menemukan bahwa akhlak yang paling sering muncul di dalam Al-Quran adalah kasih sayang. Imam Al-Bukhari menguraikan banyak hadis tentang sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan beliau juga memaparkan sabda-sabda beliau dalam masalah ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mengisahkan, "Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Awa amliku laka an naza'a Allahu min qalbika ar-rahmah." Suatu ketika datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Apakah kalian mencium anak-anak? Kami tidak mencium mereka." Maka Nabi SAW berkata, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu." Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW menciumi Al-Hasan bin Ali, cucu beliau. Di saat itu, Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi sedang duduk dan ia keheranan melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ia pun berkata, "Saya punya 10 orang anak, dan saya sama sekali tidak pernah mencium satupun anak-anakku." Dengan ucapan Al-Aqra' ini, Rasulullah SAW memandanginya sambil menasihatkan kepadanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man la yarham, la yurham." Barang siapa yang tidak mengasihi, dia pun tidak akan dikasihi. Kemudian pendengar, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ia mengisahkan bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW
datang mengunjungi rumah Abi Saif Al-Qain yang mengasuh putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Waktu itu Ibrahim sedang sakit keras. Dan ketika Rasulullah SAW melihat putranya itu, beliau langsung menggendong, mencium, dan memeluknya. Kemudian Rasulullah SAW membawanya masuk ke rumah. Dan saat itu Ibrahim sudah mendekati ajalnya. Melihat kondisi putranya ini, kedua mata Rasulullah SAW berkaca-kaca. Abdurrahman bin Auf yang waktu itu juga bersama kami heran melihat Rasulullah menangis dan bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Rasulullah di saat kematian putramu?" Rasulullah SAW menjawab, "Ini adalah tangisan kasih sayang, wahai Ibnu Auf." Rasulullah melanjutkan ucapannya, "Sungguh mata ini berlinang, hati ini sedih, namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kami sangat sedih berpisah dengan kamu, wahai Ibrahim." Pendengar rahimakumullah, dalam beberapa riwayat hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah SAW mencium anak-anak sebagai bentuk dari kasih sayang beliau. Ciuman memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menggerakkan perasaan dan emosi anak. Sedangkan perasaan dan emosi menempati wilayah yang cukup luas dalam jiwa anak yang sedang tumbuh. Perasaan inilah yang akan membentuk kepribadiannya. Apabila diperlakukan secara seimbang, kelak dia akan menjadi orang yang harmonis dalam seluruh aspek kehidupannya. Oleh karena itu pendengar, pembentukan emosi memiliki tempat tersendiri dalam membangun dan membentuk pribadi seorang anak. Pembangunan ini didominasi oleh peran kedua orang tua. Karena kedua orang tualah yang menjadi landasan utama dalam membentuk emosi sang anak. Kedua orang tua adalah tiang utama tempat si anak bersandar untuk menikmati hangatnya perasaan seorang ayah dan ibu. Demikianlah pendengar, Rasulullah SAW benar-benar teladan yang sempurna dalam memberikan kasih sayang beliau kepada umatnya. Pendengar rahimakumullah, kata ar-rahmah yang disebut dalam hadis-hadis yang telah kita jelaskan bersama berasal dari kata ar-rahmu atau ar-rahimu yang artinya adalah kedekatan dan hal-hal yang bisa menyebabkan timbulnya kedekatan. Ketiga kata itu merupakan turunan dari kata ar-rahim yang artinya kandungan tempat tumbuhnya bayi. Sehingga bisa dikatakan bahwa arti kata ar-rahmah adalah halus, lembut, kasih sayang, dan lunak yang semuanya mengarah pada satu arti atau makna, yaitu sangat dekat. Kebalikan dari sifat ar-rahmah adalah bersikap kasar, keras hati, dan kaku. Selain itu, ar-rahmah adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW juga terkenal dengan sifat ar-rahmah ini. Berkenaan dengan sifat kasih sayang Allah, Al-Quran menegaskan dalam beberapa ayat, yang salah satunya adalah surah Al-A'raf ayat ke-56, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sungguh rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai ar-rahmah atau kasih sayang pada bagian yang pertama ini. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang senantiasa berkasih sayang kepada sama manusia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.